Ya, terima kasih Bu Sum atas waktunya. Saya ini mau menyampaikan unek-unek saya, Bu, tapi semoga ini nggak ganggu waktunya Bu Sum ya. Jadi saya di Oke. sekolah punya permasalahan, Bu. Oh iya, sebentar Bu Dian, berarti eh, inti dari yang ingin Bu Dian ceritakan di diskusi kali ini itu apa Bu Dian? Ya, jadi intinya saya di sekolahan punya permasalahan. Nah, dengan adanya percakapan ini, semoga nanti saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Jadi di sekolah saya itu Oke. ada siswa yang sakit, Bu. Ya, jadi siswa saya kelas 6, Ya. nah itu sedang sakit, Oh gitu ya. sedangkan Ya. tidak bisa hadir, ya Bu. Dalam beberapa bulan ini itu mungkin 1 bulan ke belakang itu nggak bisa hadir terus. Nah itu saya juga Oke. khawatir. Hmm, Iya, berarti di sini Budian punya kekhawatiran karena ada siswa Budian yang sudah agak lama tidak hadir di sekolah karena sakit seperti itu, Budian. nggih, Bu. Waktu sudah lama itu waktunya sudah berapa minggu atau ukuran hari atau bulan? Sekitar satu bulanan ke belakang, Bu. Oh, sudah sekitar 1 bulanan. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu tidak berangkat ke sekolah seperti itu, ya? Kemudian, dari analisanya Budian, maksudnya kenapa anak ini sakit apa yang di ini, anak tersebut? Iya, jadi kan kemarin kan saya sempat home visit ke sana sama kepala sekolah. Ternyata memang kondisi anaknya ini sangat prihatin, Bu. Jadi laki-laki dia sepertinya terdiagnosis menderita TBC tulang. Jadi bagian kakinya Oh, yang bagian bagian paha ke bawah itu kecil banget, Bu. Jadi anak itu tidak oh, bisa iya. berdiri dan tidak bisa duduk terlalu lama, makanya dia tidak bisa datang ke sekolah kayak gitu, Bu. Oh, iya. Terus yang menjadi kekhawatiran Budian itu kenapa? Iya, jadi saya khawatir karena anak tersebut 1 bulanan ini tidak berangkat, sedangkan ini kan mau mendekati ujian ya, Bu ya. Besok itu, Iya, oke, minggu iya. besok itu saya ada SAS kayak gitu. Nah, khawatirnya kan karena kemarin kan tidak bisa mengejar. Dan kalau misalkan tidak SAS di sekolahan itu gimana bisa enggak kalau misalkan harus ujian eh, tidak bareng sama temennya itu masalah atau enggak? Sedangkan anak ini kan kelas 6, Iya. apakah nantinya jadi tidak menyebabkan anak ini misalkan lulus sekolah kayak gitu, saya juga khawatir anak ini bisa enggak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oh, jadi Budian khawatir kalau anak ini tidak kunjung berangkat, nanti padahal sebentar lagi SAS, kemudian bagaimana Hmm, selanjutnya saat sendiri. Seperti itu Budian ya kekhawatirannya ya. iya, iya Bu. Eh, Kemudian eh, apakah ada komunikasi komunikasi yang bisa terjalin dari dengan anak ini atau lewat orang tua? Sudah ada komunikasi, Bu? Ya, saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Kebetulan juga eh, anak ini tuh tinggalnya hanya dengan ibu karena sudah yatim ya Bu ya, berarti ya. Sudah Ya. tidak punya ayah, jadi ayahnya juga meninggal karena TBC, tapi TBC-nya TBC paru. Nah, si anak ini kena TBC tulang ya di bagian Oh, ya. kakinya. Nah, eh, ibunya itu kan eh, jadi punya mbak. Jadi saya komunikasinya terbatas sama lewat mbaknya saja, Bu. Jadi untuk komunikasi dengan orang tuanya secara intens itu jarang, nggak bisa gitu, Bu. Oh, berarti kemudian langkah-langkah apa yang sudah Budian lakukan selain selain berkomunikasi tadi, adakah langkah-langkah yang sudah Budian lakukan? Iya, saya kan ini kan
sudah 1 bulan ya. Jadi sejak awal saya kunjungan, ini ya berarti di bulan yang pertama saya kunjungan ini, saya juga sudah membekali, kan anak-anak memang sudah dibekali buku paket ya Bu ya. Jadi buku paket Oh dari iya. sekolah sudah dibekali buku paket untuk pembelajaran di rumah. Saya juga semisal ada apa, entah itu PR, entah itu pembelajaran yang perlu disampaikan juga saya sudah share di grup ya. Jadi ini memang mbaknya ini sudah masuk ke grup untuk disampaikan kepada peserta didik saya yang namanya Rauf kayak gitu Bu. Oh iya. Berarti sejauh ini sudah ada istilahnya penanganan dari Budian seperti itu Bu ya. Sudah ada langkah yang dilakukan. Kemudian menurut Budian langkah yang Budian lakukan itu sudah cukup efektif enggak untuk mengganti ketidakhadiran anak ini di sekolah? Sebenarnya belum terlalu efektif Bu. Saya juga pengennya anak entah itu maksudnya sesekali datang saya pengennya kayak gitu Bu. Jadi kan untuk memaksimalkan pembelajaran kan memang ada butuh kehadiran ya. Jadi kalau misalkan hanya lewatnya secara daring, saya takutnya nggak maksimal kayak gitu Bu. Kemudian kemungkinan anak ini datang ke sekolah bisa apa enggak? Menurut ada peluang nggak yang Ibu Dian lihat? Ya, kayaknya ada peluang kalau misalkan si anak tersebut dikasih bantuan kursi roda. Jadi memang kayaknya saya pikir kan dari komunikasi saya kan juga memang ada 1 bulan kunjungan pertama, terus di 2 minggu setelahnya itu saya kunjungan lagi sendiri. Jadi hanya dengan, maksudnya saya sebagai wali kelas mengunjungi sendiri tanpa didampingi kepala sekolah. Nah saya melihat perkembangannya memang malah justru mengecil itu ukuran kakinya. Jadi harus Iya. kemana-mana itu harus dibopong, sedangkan orang tuanya kan tinggal ibunya tok, badannya juga kecil, nggak bisa untuk membopong-bopong terus. Nah, melihat itu saya kok jadi kepikiran kalau misalkan didatangkan kursi roda kayak itu. Bu, Oh mungkin kalau ya, dengan jadi adanya kursi menurut roda, dengan adanya kursi roda menurut saya walaupun mungkin tidak setiap hari tergantung melihat kondisinya, saya rasa anak itu bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran kayak gitu Bu. iya, berarti menurut Budian kemungkinan membantu adalah jika ada kursi roda seperti itu Bu ya, dan kemudian sesekali anak itu datang ke sekolah ya mungkin untuk pencocokan tugas atau materi yang kurang jelas, seperti itu kan maksud Budian ya? Iya, iya. Jadi Menurut ya, ada ibaratnya kenapa? interaksi lah Bu, interaksi secara maksudnya nggak hanya 2 minggu sekali saya datang cross check kayak gitu nggak. Jadi saya pengennya ada tatap muka walaupun tidak secara pagi sampai selesai pulang pembelajaran itu harus stay di situ terus. Tapi saya pengennya komunikasinya lancar, anak tersebut bisa datang ke sekolah. Kalaupun memang kondisinya tidak memungkinkan bisa pulang nanti kan kita maksudnya setiap hari itu ada asupan materi ataupun Iya, pembelajaran yang bisa ya didapatkan anak tersebut Bu. Nah itu yang menjadi permasalahan saya, unek-unek saya gitu. iya. Mm-mm. Berarti dari analisa Budian, sepertinya ada kursi roda ini nih membantu nih. Kemudian yang sudah Ibu Dian lakukan dari yang Ibu Dian pikirkan ini kalau ada kursi roda kayaknya enak ini terus komunikasinya atau yang bisa membantu Budian apakah ada Bu yang diajak komunikasi? Nah saya juga ini kayaknya baru kepikiran. Saya juga pengen mengajukan ke pihak desa ya Bu ya, karena mungkin karena anak ini kan termasuk anak yang kurang mampu dan sudah anak yatim Ya. juga, ibunya juga tidak bekerja, hanya mengandalkan kakaknya saja. Saya pengen mengajukan ke balai desa tuh. Cuma saya juga nggak yakin langkah saya benar atau enggak. Makanya saya pengen Oh, diskusi, coba ngobrol dengan iya, seseorang iya, apakah iya, langkah saya itu benar iya. atau nggak perlu kayak Mm-mm, gitu Bu. mm-mm. Iya, iya. Eh, saya rasa ketika ketika memang ada jalan untuk melakukan yang menurut kita, oh itu perlu dicoba Budian. Menurut saya seperti itu, perlu dicoba langkah Budian. Apakah ada yang bisa diajak komunikasi di sekolah, misalkan kepala sekolah?
apakah Budian sudah pernah menyampaikan tentang masalah ini ke kepala sekolah, Bu? Ya, sejauh ini sih hanya karena Bu Kepala Sekolah kan juga sudah survei langsung ya Bu, sudah melihat kondisinya langsung. Memang obrolan kita hanya sebatas gimana Mbak Dian perkembangannya, Mbak Dian maksudnya anak tersebut mengikuti pembelajarannya dengan cara apa, hanya sebatas itu. Tapi saya juga belum berani menyampaikan Bu kalau kita mengusulkan kursi roda gimana ya, saya belum bisa, maksudnya belum menyampaikan seperti itu hanya unek-unek saya, bisa nggak ya kayak gitu. Belum beraninya karena apa, Bu? Ya, yang pertama saya juga khawatir. Yang Budian khawatir. Iya, takutnya kalau saya memaksakan ada usulan kursi roda, mengganggu kesehatan anak nggak? Takutnya kalau duduk terlalu lama dengan kursi roda itu ganggu nggak? Gitu. Jadi mungkin perlu komunikasi dengan keluarga juga, kalau pengusulan kursi roda mau nggak? Masalah nggak? Kalau mungkin dikonsultasikan dulu ya sama dokternya, masalah nggak kalau pakai kursi roda untuk mengikuti pembelajaran kayak gitu. Nah, berarti kan Budian istilahnya di sini sebelum memberikan solusi terkait kursi roda kan berarti harus tadi kata Budian kan harusnya minta pendapat ke keluarga. Ya. Sejauh ini berarti belum mulai untuk nembung gitu ya, atau Budian ada yang bisa membantu menemani Budian untuk tanya sama pihak keluarga di sekolah? Iya, memang belum saya sampaikan. Nah, saya juga ya udah akhirnya mungkin nanti akan minta bantuan kepala sekolah juga Bu untuk menyampaikan kepada pihak keluarga. Nah, ya. Minta pendampingan ya Bu. Ya. Oke. Kayaknya kapan kira-kira Budian bisa Budian ngomong sama Bapak Kepala Sekolah yang kemudian menemani Budian ke pihak keluarga? Ya, kayaknya dalam minggu ini saya harus ngomong sama pihak keluarga Bu, biar diusahakan nanti pas ada SAS anak tersebut masuk gitu. Oke, ya saya tunggu info selanjutnya dari Budian ya. Mungkin minggu depan dari rencananya Budian apakah sudah berhasil atau belum, nanti dikabar-kabari lagi Budian ya. Jadi inti silahkan disampaikan diskusi ngobrol kita sore ini gimana Budian? Ya, dari diskusi ini saya akhirnya dapat maksudnya pencerahan juga ya Bu. Ya mungkin karena sudah dikuatkan sama Bu Sumaroh, saya mungkin nanti akan berani. Yang pertama saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang tindak lanjut permasalahan ini yang kemudian membutuhkan, menurut saya gambaran membutuhkan kursi roda. Saya minta tolong, nanti akan minta tolong bantuan kepala sekolah untuk mendampingi saya, menemui keluarganya untuk berbicara tentang bantuan kursi roda. Nanti kalau misalkan pihak keluarga sudah oke karena tidak ada masalah dengan mungkin kesehatannya, konsultasi dengan dokter, saya dengan kepala sekolah nantinya mungkin akan mengajukan ke balai desa untuk meminta atau mengajukan bantuan kursi roda yang nantinya akan dihubungkan dengan dinas sosial, Bu. Oke, betul Budian. Ketika kita punya niat itu jangan ragu, pada intinya jangan ragu, kita coba, kita perlu mencoba, apapun hasilnya kita sudah usaha seperti itu. Ya, sudah sepertinya seperti itu Budian. Kita diskusi kita sore ini cukup atau apa yang mau disampaikan? Ada lagi Bu? Ya, cukup Bu Sumaroh, terima kasih sudah membuat lega dari percakapan kita hari ini Bu. Semoga saya bisa langsung mengeksekusi dari rencana saya dan semoga semuanya dapat berlancar sesuai harapan saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Budian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.